Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan halal bihalal silaturahmi Idul Fitri 1443 Hijriah. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir langsung dari Yogyakarta, serta dihadiri dari unsur beberapa majelis hingga ortom di seluruh Indonesia maupun luar negeri secara hybrid. Sudah kita siapkan sebuah pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, luring dan daring, dan diikuti keluarga besar Muhammadiyah seluruh Indonesia dan luar negeri. Beberapa tamu undangan yang hadir seperti pimpinan majelis, lembaga dan biro pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan ortom tingkat pusat, pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah, pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dan Aisyah, serta pimpinan amal usaha Muhammadiyah. Pembukaan sambutan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti dari Jakarta. Abdul Muti menyampaikan ucapan permohonan maaf mewakili pimpinan Pusat Muhammadiyah dan secara pribadi kepada seluruh tamu undangan keluarga besar Muhammadiyah, baik yang hadir luring maupun daring. Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah di seluruh Indonesia, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, dan juga para tamu undangan yang hadir bersama kita dari jajaran sepuh bin sepuh PP Muhammadiyah periode sebelumnya, dan juga mitra PP Muhammadiyah dan Aisyah, serta seluruh pemirsa yang mengikuti acara silaturahim ini melalui channel TV-mu, YouTube, dan juga mungkin Zoom dan berbagai media yang lainnya. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, sehingga pada pagi yang sangat indah dan cerah ini kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri silaturahim Idul Fitri Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Aisyah 1443 Hijriah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di majelis yang mubarak ini dalam keadaan iman, Islam, dan sehat walafiat. Izinkan saya pada kesempatan ini mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga secara pribadi mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan dan kekhilafan di dalam kami berinteraksi dan di dalam kami melayani pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah serta masyarakat. Terdapat kekurangan dan berbagai hal yang mungkin tidak berkenan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dalam tausiahnya dari Yogyakarta menyampaikan pentingnya silaturahmi dalam kehidupan. Baginya silaturahmi telah menjadi tradisi keagamaan yang membaik. Silaturahmi memiliki makna mendalam, yakni mempertautkan persaudaraan. Haidar Nasir mengatakan pasca Ramadan dan Idul Fitri seyogianya digelorakan spirit dan praktik beragama yang hanif dan memancarkan Al-Hanifiyah As-Samhah sejalan dengan prinsip Islam. Tadi Pak Dahlan dengan seksama sudah melihat bahwa partisipan pada acara ini sudah sekitar 1.000 orang. Sehingga dari tempat ini kami sampaikan Taqabbalallahu minna wa minkum. Silaturahmi maupun halal bihalal bagi kita sudah menjadi tradisi keagamaan yang baik. Tentu bagi kita apapun bentuknya, baik secara daring maupun luring, kita ambil makna terdalam dari silaturahmi ini, yakni mempertautkan persaudaraan. Lebih-lebih kita di Persyarikatan Muhammadiyah
di mana persaudaraan itu diikat oleh iman. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Silaturahmi merupakan ajaran yang luhur dari Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim memberikan penghargaan tinggi pada ritual silaturahmi sebagaimana hadis qudsi. Anar Rahman wa khalaqtur rahima wastaqaqtu laha mina ismi paman wasolaha wasolahu waman qata'aha batatahu. Aku adalah Allah yang Maha Rahman. Aku pencipta tali persaudaraan. Dan dari namaku, aku lekatkan persaudaraan itu. Barang siapa yang menghubungkannya, aku akan menghubungkannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, pun memutuskannya. Betapa penting silaturahmi ini, baik secara positif untuk merekat kembali dan meningkatkan kualitas relasi hak-hak adami kita, maupun dalam merekat hal-hal yang renggang dalam persaudaraan kita. Sebagaimana hadis Nabi, laisal wasil bil mukafi walakinal wasil alladhi idza qata'at rahimahu wasalahu. Silaturahmi tidak cukup menghubungkan apa yang telah tersambung dengan baik, tetapi merekat kembali apa yang terputus. Silaturahmi yang demikian termasuk dalam derajat rif'ah. Sebagaimana hadis Nabi, ibtaghi rif'ah, kata Nabi, carilah rif'ah, yakni tingkat ruhani yang tinggi. Ma hiya rif'ah ya Rasulullah? Ketika Nabi ditanya apa itu rif'ah, Nabi menjawab, tasilu man qata'aka, perhubungkan apa yang terputus. Watahilu man haramaka, dan jadikan sesuatu menjadi baik dari hal yang tidak baik. Dan yang ketiga, sabda Nabi, tahallum ila man jahila alaika, lemah lembut dan ulas asih terhadap orang yang berbuat jahil atau bodoh terhadap kita. Bila silaturahmi berderajat rif'ah itu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, pertama akan menjadi kekuatan ruhani untuk menumbuhkan rasa rahim, rasa welas asih, murah hati, dan persaudaraan yang abadi dan autentik. Juga pada saat yang sama bisa mengeliminasi, bahkan bisa meredam benih-benih benci, dendam, kesumat, dan hal-hal buruk yang sering menjadi faktor pembuat kita retak dalam relasi hablum minanas kita. Dalam konteks kehidupan kebangsaan, mari kita sebarkan nilai-nilai agama yang hanif dan membawa spirit al-hanifiyatu samhah untuk membangun keadaban dan kearifan hidup berbangsa. Maka melalui forum silaturahmi ini kami mengajak pada seluruh komponen warga dan elit bangsa. Mari kita kembangkan dan kita bangun keadaban dan kearifan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia
dengan segala keragaman agama, suku, ras, golongan, dan kekayaan alam milik bersama, niscaya kita rawat dengan seksama. Berdasarkan nilai utama agama, akhlak, budaya luhur bangsa, dan Pancasila yang diwujudkan dalam realitas nyata. Jangan rusak mental bangsa dengan korupsi dan segala bentuk penyimpangan yang dilegalkan dan atau menjadi kebiasaan yang berubah seakan normal dan benar. Bersamaan dengan itu, mari kita rawat juga sumber daya alam kita, agar jangan dieksploitasi secara tamak, sehingga tanah air terkuras habis dan rusak tanpa dapat kita perbaharui. Indonesia juga akan kuat dan maju manakala bangsanya bersatu. Sebaliknya jika terpecah belah dan salah kaprah, maka negeri ini akan syarat masalah dan fitnah. Tetap seksama di tengah pandemi untuk terus mencari solusi. Kita warga Muhammadiyah dan bangsa Indonesia, biarpun sekarang kita menyaksikan pandemi COVID-19 cenderung landai, dan kita doakan dan kita berdoa serta berikhtiar agar terus landai. Tetapi kita harus tetap seksama dan mengambil hikmah dari musibah yang sangat besar ini. Lebih dari 5 juta orang meninggal dan 156.000 di Indonesia, serta derita dan dampak dari pandemi, ini bukan perkara ringan dan masalah biasa. Kita dengan pandemi ini akan membuat menjadi orang-orang yang kaya dengan hikmah dan ilmu. Kita akan menjadi orang-orang yang memiliki nilai rasional ilmiah, tetapi juga ruhaniah spiritual yang tinggi, jika kita mau belajar iktibar dari musibah ini. Kita jangan panik dan jatuh diri karena musibah ini, tetapi juga jangan abai dan angkuh diri atas musibah yang mulai melandai ini. Seakan-akan semua berlalu tanpa sesuatu yang meninggalkan jejak derita. Disinilah makna hikmah bagi kita kaum muslimin dan bangsa Indonesia yang insya Allah akan membawa kebajikan lebih baik. Yu'til hikmah mayyasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakaru ila ulul albab. Jika kita mampu mengambil hikmah, maka kita akan meraih kebajikan yang banyak. Selain itu, kita seluruh warga dan elit bangsa harus belajar saling memberi dan menerima, meminta dan memberi maaf, menahan dengki dan amarah, merekat kasih bersaudara, memperkaya ilmu dan hikmah, serta merawat keluhuran etika dan kearifan hidup yang membawa pada keselamatan dan kebahagiaan hidup bersama dalam limpahan rahmat Allah untuk semua. Kunci utamanya adalah bahwa keberkahan Indonesia sebagai bangsa dan kaum muslimin sebagai penduduk terbesar negeri tercinta terletak pada mozaik iman dan takwa dari seluruh penduduk negeri yang harus selalu kita rawat bersama. Sebagaimana janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kaddabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Semoga
bangsa Indonesia diberi keberkahan dan dijauhkan dari siksa, karena masih banyak penduduk negerinya yang istiqomah, beriman, dan bertakwa. Demikian halnya umat Islam dan Muhammadiyah, dilimpahi keberkahan dan terbebas dari fitnah, karena warganya mempraktekkan iman dan takwa ke dalam amal saleh yang memancarkan kemajuan dan pencerahan hidup bangsa dan kemanusiaan semesta, sehingga dapat mencapai derajat hayatan thayyibah dalam kehidupan kita milik bersama. Konsep risalah Islam Tim TVMO memberitakan.